Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan saya Heni Sulistiawati, NIM 25406061284. Saya guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 2 Bae Kudus, sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 2 tahun 2025 di LPTK Universitas Wahid Hasyim Semarang. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan materi menghindari perkelahian pelajar, minuman keras, dan narkoba. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jumpa lagi dengan Bu Eni di Mapel Pendidikan Agama Islam. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang tidak berangkat hari ini? Ada. Siapa yang tidak berangkat? Zara sakit sama Dinda Anjani itu tadi izin ke UKS. Oh, kita doakan ya teman-teman kita yang sedang dalam kondisi tidak enak badan atau sakit, semoga Allah segera beri kesembuhan. Amin, Allahumma amin. Berarti ini yang tidak berangkat Zahra sama Anjani ya? Selain itu berangkat semua nggih? Alhamdulillah. Oke. Pada pembahasan selanjutnya kita nanti akan membahas tentang materi bab 3 tentang akhlak. Oke, untuk mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, kita mulai dulu. Semoga pembelajaran pada pagi hari ini aman, lancar dari awal sampai akhir. Mas Vano boleh mimpin. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca bareng. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin wa rasula rabbi zidni ilman warzuqni fahma amin ya rabbal. Oke. Untuk memulai awal pembelajaran pagi hari ini, biar semangat kita tepuk fokus ya. Boleh dimulai Vano atau Mas Mujib yang mimpin? Mujib saja tuh, nggak apa-apa. Mujib aja. Wes ayo, tepuk fokus. Melihat, ulangi lagi, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Semangat untuk belajar hari ini? Semangat. Oke, terima kasih ya. Ini tadi Bu Eni sudah sampaikan ya, persepsinya. Kita kemarin sudah membahas akidah, sekarang kita membahas akhlak. Selanjutnya Bu Eni akan sampaikan tujuan pembelajaran kita. Yang pertama, melalui studi kasus, artikel, berita maupun video, peserta didik mampu menganalisis dampak negatif perkelahian pelajar, miras, dan narkoba terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, dan juga masa depan. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi faktor internal maupun eksternal yang mendorong seseorang terlibat dalam perilaku tersebut. Yang ketiga, peserta didik mampu menunjukkan sikap empati terhadap korban dan kepedulian terhadap masalah sosial ini. Kita tadarus Quran terkait dengan firman Allah yang membahas tentang larangan miras, ya, larangan melakukan hal-hal tercela, ya. Silakan bisa dibaca bareng-bareng, baca ta'awudz dan basmalah dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina
Namal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitoni fajtanibuhu la'allakum Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal bagdo fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah. Tentang larangan ya, Allah melarang kita untuk tidak mengkonsumsi minuman keras, berjudi, mengundi nasib, menyembah berhala, gitu nggih. Tuh, oke. Selanjutnya, silahkan semuanya amati gambar berikut. Gambar pertama tentang apa, Cah? Tentang perkelahian pelajar. Yang kedua, tentang miras ya. Yang keempat, narkoba. Yang ketiga narkoba. Yang keempat, iya, tawuran pelajar yang mengakibatkan resiko ke dirinya, konsekuensinya apa? Iya, ditangkap sama polisi. Ya, sekarang kita jawab pertanyaannya dari gambar tadi. Pernahkah kalian mendengar atau melihat kejadian serupa di lingkungan sekitar? Aira, pernah enggak Aira melihat apa yang ada di gambar tadi, 4 tadi yang ada di sekitarmu? Pernah enggak? Pernah Bu, itu malah justru sering karena sebenarnya penyebabnya itu kan dari yang kecil Bu. Misal kayak perbedaan pendapat itu nanti yang menyebabkan kayak pertengkaran tadi gitu. Pernah ya, sering ya. Oke. Di lingkungan sekitar itu mungkin karena itu perbedaan pendapat yang memicu pertengkaran itu. Terus responmu gimana? Respon saya ya kayak kaget tapi kadang mikir nggak bisa berbuat apa-apa karena itu kan tergantung kembali lagi dengan individu masing-masing. Nah, nanti next time punya cita-cita kehidupan ke depan itu seperti apa? Nah, kamu tulis masa depan yang cerah itu yang kamu bayangkan seperti apa? Misal sehat, sukses, bahagia bersama keluarga dan lain sebagainya. Terus penyesalan, kamu sampai di usia berapa ini Cah? 14 tahun, 16 ya. Iya, di usia sampai sekarang pernah enggak kamu melakukan suatu hal yang bikin kamu menyesal sampai sekarang? Misal, pernah bentak orang tua. Pernah aku bohongi guruku dan lain sebagainya. Boleh tuliskan satu aja, penyesalan dan satu masa depan yang cerah. Di sticky note masing-masing ya. Nanti boleh ditempel di papan tulis. Ya, silakan. Atau di bawahnya dikasih ya nggak apa-apa. Di bawahnya dikasih ya nggak apa-apa. Nggak bisa? Nggak bisa? Oh iya. Oke, terima kasih yang sudah menulis terkait asosiasi dari masa depan yang cerah dan penyesalan ya. Bu ini akan bacain random. Terima kasih ya. Bu ini akan bacakan random. Ini ada yang nulis masa depan yang cerah. Di sini tertulis masa depan yang cerah, sukses dan membahagiakan kedua orang tua.
Ada lagi yang menulis masa depan yang bahagia, sehat, dan sukses. Kebanyakan yang kalian tulis di masa depan yang cerah ini ada bahagia, sukses, dan sehat. Ya, itu kata-kata yang mayoritas yang ditulis di masa depan yang cerah. Sekarang ke penyesalan. Salah satu yang akan Bu Eni baca ini ada penyesalan yang dilakukan adalah pernah berbohong dengan orang tua dan jarang belajar. Ya, sekarang digerayangi masing-masing. Kamu sudah menulis beberapa hal ya, masa depan yang cerah dan penyesalan. Masa depan yang cerah bisa kita upayakan kalau kita bersungguh-sungguh ya. Di dalam hadis juga pernah disampaikan kalau kita bisa mencapai apa yang kita cita-citakan kalau kita bersungguh-sungguh. Untuk penyesalan ya, jadi kamu harus berpikir 2 kali kalau kamu melakukan sesuatu. Jangan sampai menyesal di kemudian hari ya. Oke. Sekarang kita ke materi ya. Kemarin sudah disampaikan beberapa hal tentang perkelahian pelajar, miras, dan narkoba. Hidup adalah pilihan. Apa yang kita lakukan semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi hati-hati dalam bertindak. Sekarang kita ke pengertian yang pertama, perkelahian. Apa itu perkelahian? Apa, Cah? Suatu tindakan kekerasan atau agresi yang dilakukan oleh suatu kelompok pelajar dengan kelompok pelajar yang lainnya, ya, yang berusaha untuk menyingkirkan pihak lawan dengan menghancurkan atau membuat pihak mereka tidak berdaya. Nah, itu makna atau maksud dari perkelahian. Sedangkan ada Prof. Sarlito Sarwono mengemukakan bahwa kenakalan pelajar atau remaja adalah tindakan oleh seseorang yang belum dewasa, yang sengaja melanggar hukum dan yang diketahui oleh anak itu sendiri bahwa perbuatannya diketahui oleh petugas hukum bisa dikenai hukuman. Itu ya. Kita membahas ke Islam dan hukum positif. Islam mengambil sudut pandang yang berbeda tentang perkelahian pelajar. Kuncinya ada di posisi balik. Semuanya sudah balik? Sudah. Ada yang belum balik? Mujib? Sudah. Kuncinya ada di posisi balik. Jika seseorang sudah balik, maka semua perbuatannya, baik dan buruk, menjadi tanggung jawabnya. Jika seseorang sudah balik dan melakukan kejahatan, akan dihukum sesuai hukumnya. Itu kalau hukum Islam. Indikatornya seseorang bisa kena hukuman itu indikatornya ketika sudah balik. Selanjutnya ada pertanyaan enggak? Terkait materi yang disampaikan. Aman? Enggak ada? Bisa dimengerti ya? Sekarang tugas kelompok. Jadi Bu Eni nanti akan bikin 4 kelompok dalam kelas 11 F6 ini. Nanti masing-masing kelompok Bu Eni akan bagi LKPD-nya. Nanti kamu analisis berita, analisis video yang berkaitan tentang perilaku menyimpang. Ada 3 hal perilaku menyimpangnya, menghindari miras tadi, miras, narkoba, dan tawuran pelajar. Nanti masing-masing LKPD ada artikel atau video yang bisa kamu analisis. Ya, silakan berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 6 anggota. Yuk, silakan. 1, 2, 3 dimulai berdiri. Sudah? Iya, silakan berkelompok untuk berdiskusi. Merapat. Iya. Kelompok 1 miras ya. Kelompok 2 di mana kelompok 2? Tentang perkelahian pelajar. Kelompok 3 tentang perilaku menyimpang. Kelompok 4 menghindari narkoba. Yuk.
Silakan berdiskusi. Jadi kita agendanya untuk kegiatan LKPD ini studi kasus ya. Nanti setelah selesai diskusi kita presentasi nggih. Tentang apa, Nok? Kenakalan remaja. Oke. Dalam. Mau kamar mandi? Iya. Izin ya, Bu. Iya. Tentang tawuran ya. Lima orang ya, Nok? Kelompokmu 5 orang. Bahas tentang apa? Bahas tentang apa kelompokmu? Video. Video tentang ini ya, penyalahgunaan narkoba. Oke. Dibagi-bagi dulu itu. Banyak pertanyaan kan? Tentang apa? Udah selesai. Nanti dikumpulkan ke depan ya. Bon, yuk dikumpulkan. Apa itu? Sampun nggih? Boleh dikumpulkan semuanya? Selanjutnya kita presentasi. Yuk, kelompok miras, narkoba, dan penyimpangan. Bon? Sudah selesai? Persiapan presentasi ya, Bu Eni Acak ya. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, jadi berdirinya kami di sini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait perkelahian pelajar. Tapi sebelumnya ini kami punya yel-yel teman-teman, supaya bisa menumbuhkan semangat kalian. Yel-yel kami akan dipimpin oleh Revano. Oke ya, siap ya. 1, 2, 3. Kelompok 2, arek justice. J, jujur. O, optimis. S, suportif. C, juara. I, inovatif. S, semangat.
Ulangi lagi apa tadi, kelompok apa? Kelompok 2? Kelompok 2 aree Josjis. Aree Josjis. Oke. Baik, kita akan masuk ke materinya. Jadi di sini itu ada penyebab dari perkelahian dalam gambar. Ini bisa dijelaskan oleh Vano. Nomor berapa? Jadi kemungkinan dari perkelahian pelajar yaitu yang pertama adanya kesalahpahaman dari kedua belah pihak, perbedaan pendapat yang mengikuti ego masing-masing dan juga terprovokasi dari lingkungan sekitar. Dampak sosial yaitu citra pelajar jadi buruk dan rusaknya hubungan antar sekolah atau warga. Iya, boleh dijelasin lagi enggak? Citra pelajar yang buruk. Citra pelajar yang buruk itu pelajar seharusnya kan kewajibannya kan sekolah, Bu. Jadi kalau citra pelajarnya buruk nanti misal, oh anak dari sekolah ini nih sukanya tawuran, oh ini sukanya merokok di jalan, begitu Bu. Jadi citra pelajar yang seharusnya kesehariannya sekolah malah jadi buruk karena banyak kenakalan-kenakalan remaja seperti tawuran ini tadi, Bu. Oke, terima kasih. Lengkap sekali. Ada pertanyaan enggak, Cah? Yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan ke kelompok 3 sebelum kelompok 3 mengakhiri presentasinya? Enggak ada? Oke, cukup puas ya dengan presentasinya ya? Iya. Oke, sepertinya tidak ada pertanyaan dari teman-teman ya, sudah paham semua. Baik, kalau begitu saya akhiri presentasi untuk kelompok 3 kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata atau perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini ada permainan tebak gambar sesuai dengan perintah kata atau warna. Ya, silakan bisa kita mulai 1, 2, 3. Ucapkan sesuai warna di bawah ini. Apa Bu? Sorry. Sesuai kata. Hitam. Iya. Siapa tadi yang bilang kuning? Lanjut. Ungu, Oke. merah, Iya, lanjut. merah, biru, Yang keras. violet, ungu, hijau, merah, biru. Terima kasih. Tepuk tangan. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita tadi sudah presentasi. Silahkan ini di itu ya, kerjakan asesmen terkait pengukuran pemahamanmu pada materi pada hari ini. Ini Google Form, silakan di scan barcode-nya yang ada di layar. Atau Bu ini kirimi linknya ya. Sebentar, saya kirimi linknya. Ada 5 soal isai ya yang bisa kamu kerjakan. Sudah muncul ya? Yeah.
Asesmen formatif terkait materi kita di hari ini ya, tentang akhlak, menghindari perilaku tercela. Salah satunya ada tawuran pelajar, miras, dan narkoba. Sudah? Sudah. Bu ini lanjutkan ya. Untuk asesmen sudah, silakan yang sudah selesai langsung dikirim. Untuk mengakhiri pembelajaran pada pagi hari ini, sebelumnya kita ke kegiatan refleksi dulu, Cah. Ada 3 pertanyaan, boleh nanti ada yang mewakili, maju ke depan 2 orang, selanjutnya nanti yang lainnya bisa dikirim ke Google Form gitu ya. 1, untuk refleksi pertanyaannya yang pertama, bagian mana yang paling berkesan atau membuka wawasan saya? 1 itu. Yang kedua, apa yang akan saya lakukan agar terhindar dari perilaku menyimpang? Ya. Yang ketiga, bagaimana perasaanmu saat mengikuti pembelajaran atau saat mempelajari materi tersebut? Ya, ada 3 pertanyaan. Silakan yang mewakili 2 orang untuk maju. Ya, jadi yang pertama bagian yang menurut saya paling berkesan atau buka wawasan saya itu ketika membahas tentang perkelahian antar pelajar ya. Karena saya kan anak muda, jadi gampang terprovokasi gitu. Ya, jadi saya bisa tahu dampak negatifnya itu apa aja gitu tadi. Terus yang kedua, apa yang akan saya lakukan agar terhindar dari perilaku menyimpang? Pastinya seperti yang dijelaskan Aira tadi, yaitu memilih-milih teman, yaitu. Yang ketiga, perasaan saat mempelajari materi ini ya senang dan nyaman, Bu, pastinya. Oke. Oke, terima kasih untuk Vano. Iya. Ya, beri aplaus untuk Vano. Selanjutnya untuk yang lainnya nanti minta tolong dikirim ke form ya. Oke, Cah, Bu Yuni ini akan sampaikan materi selanjutnya ya. Jadi setelah kita analisis diskusi pada pertemuan hari ini, nanti selanjutnya kita akan membuat produk ya yang bisa kita sampaikan ke publik. Salah satunya adalah poster atau ide kreatif yang lainnya, boleh video, boleh poster yang nanti akan berdampak ke yang lainnya gitu, saling mengingatkan ya. Itu untuk materi selanjutnya. Kesimpulan yang bisa kita ambil di hari ini apa ya? 1, tentang menjauhi perilaku menyimpang ya. Tadi seperti yang Vano sampaikan ya sebagai refleksi, mengendalikan ego ya, dan Aira tadi juga bilang terkait ego. Jadi mohon untuk apa yang kalian lakukan ya dipertimbangkan atau dipikirkan lagi konsekuensi yang kalian nanti akan dapatkan ketika kalian melakukan tindakan itu, negatif atau positif ya. Jadi dampaknya itu, konsekuensinya itu diperhatikan. Jadi jangan sampai menyesal di kemudian hari. Sebelum ditutup, boleh kita coba ikrarkan apa yang ada di layar. Jadi narkoba, miras, no. Prestasi, yes, yes, yes. Ya, bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Narkoba, miras, no. Prestasi, yes, yes, yes. Oke. Terima kasih. Terima kasih untuk kebersamaannya dan kekompakannya untuk 11F6 udah membersamai Bu Eni. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil. Bu Eni tutup pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajari hari ini ya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Terima kasih.